Shalom. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sangat bersukacita dapat berjumpa kembali dalam program yang sangat memberkati kita lewat Bible Study Online CK7, di mana kita akan semakin mengenal Tuhan, mengenal hati Tuhan, mengenal karakter Kristus. Dengan demikian kita akan hidup menjadi sama seperti Kristus, yaitu apa? Di dalam hal melakukan semua perintah Bapa. Hidup kita akan dijadikan menjadi hidup yang berbahagia, sejahtera, dan aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Pasal ini sebenarnya pasal yang menutup kisah Raja Ahab. Karena di pasal 22 ini Allah betul-betul sudah selesai dengan Raja Ahab. Dilindungi, disertai, diluputkan dari serangan Ben-Hadad Raja Aram, diberi kesempatan untuk bertobat. Namun Raja Ahab tidak mengambil kesempatan itu. Maka tertutuplah pintu rahmat Tuhan kepada Raja Ahab. Dengan demikian selesailah kisah Raja Ahab di pasal yang ke-22 dari 1 Raja-Raja ini. Nah, kisahnya seperti apa? Mari sebelum kita membaca, merenungkan, mempelajari, dan mengambil manfaat di dalamnya, kita minta Roh Kudus menerangi hati kita. Kita hampiri Dia, saudara. Kami datang kepadamu, kami bawa hati kami, Tuhan, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau, Ya Raja, Ya Tuhan, Yesus. Oh, Yesus. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Yesusku. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Engkaulah sumber sukacita, Engkaulah sumber segalanya. Ya Yesus, ya Rajaku, ya Tuhanku, ya terima kasih Tuhan, ya Yesus, Kau ajaib, Kau mulia. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia
Amin Tuhan. Apapun yang terjadi, dunia boleh bergoncang, dunia boleh berlalu, tetapi Engkau tetap Allah yang tidak tergoncangkan itu. Dan betapa beruntungnya kami anak-anak-Mu tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, kami selalu mengucap syukur kepada Engkau. Kami selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam lingkup kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami lewat pembacaan firman Allah dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ini. Supaya kami mendapatkan rema-rema di dalamnya. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan pembelajaran ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, seperti yang saya katakan dalam pembukaan tadi bahwa pada pasal 22 dari 1 Raja-Raja ini adalah menutup kisah pemerintahan Raja Ahab. Pada akhir pasal sebelumnya, saudara, dijanjikan bahwa kehancuran keluarga Ahab itu tidak akan terjadi pada zamannya. Jadi selama Raja Ahab masih hidup, ya, itu keluarga Ahab masih tetap ada dalam covering Tuhan. Tetapi masa-masa kehidupan Raja Ahab akan segera berakhir. Ini maksudnya. Nah, pada pasal ini yang akan kita baca, kita mendapatkan penjelasan tentang pertempuran-pertempuran yang membuat Raja Ahab itu mati, saudara. Nanti akan kita baca bagaimana pertempuran di Ramot Gilead itu ya, saudara. Merenggut nyawa Ahab, raja yang sudah ditolong Tuhan, raja yang sudah dilindungi Tuhan dari musuh-musuhnya. Tetapi Ahab tidak mau juga berpaling kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, menyembah Allah Israel, Allah sejati. Justru Ahab menyakiti hati Tuhan. Dan kisah yang tragis dari Ahab seperti apa? Mari kita baca. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, saudara. Demikian firman Tuhan. Ahab memerangi Ramot Gilead, dan Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Selain ada pertempuran di Ramot Gilead, ternyata ada pertempuran dalam alam rohani, yaitu nabi-nabi Tuhan melawan nabi-nabi palsu. Ayat 1. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Jadi rupanya masa pemerintahan Raja Ahab, ya, kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, itu musuh besarnya adalah Aram, saudara. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Jadi Raja Yosafat itu Raja Kerajaan Selatan. Datang ke utara, rajanya Ahab, ibu kotanya Samaria. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Ahab tahu persis bahwa Ramot Gilead itu wilayahnya. Tapi sejak lama ada di dalam jajahan atau ada dalam kuasa Raja Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, mumpung bertemu nih Raja Selatan dan Raja Utara ketemu. Maka Raja Utara yaitu Ahab ngomong sama Yosafat, Raja Selatan. Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama. Oke, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ceritanya setuju. Yosafat setuju. Ayo kita rebut kembali Ramot Gilead. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dulu firman Tuhan. Rupanya Yosafat ini percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan nanti akan membuat kemenangan atas orang Aram yang menduduki Ramot Gilead. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi
Ini rupanya nabi binaan Raja Ahab, saudara. Ya, saya punya gambar bahwa Ahab dan Isabel itu punya mes, isinya nabi-nabi palsu semua di situ. Kira-kira 400 orang banyaknya. Tuh lihat ya, pada zaman Elia 450 nabi Baal sudah dibantai. Dia buka lowongan lagi para nabi, buka pendaftaran nabi-nabi baru. Sampai sekarang ini dia punya 400 nabi Baal lagi. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, nabi-nabi itu menjawab begini, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ini omongan para nabi yang 400 tadi kepada Raja Aram, yaitu Raja Utara, yaitu Ahab. Nah, demi mendengar itu, apa jawab Yosafat? Tapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan? Rupanya Yosafat peka, ini nabi banyak demikian, 400 orang. Apakah kata-katanya betul-betul dari Tuhan atau tidak? Gitu. Lalu Yosafat tanya, masih ada enggak nabi yang akan mengatakan itu datangnya sumbernya dari Tuhan? Adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat. Ahab menjawab kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Masih ada sih satu nabi yang selalu minta petunjuk Tuhan. Gitu. Tapi aku membenci dia. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Dan orang itu adalah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yehosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kesebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu berkumpul di depan mereka. Masih ada nabi-nabi itu, yang 400 orang tadi. Maka Sedekia bin Kenaana mengambil tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Wah, itu nubuatan lagi yang meyakinkan Ahab untuk memerangi Ramot Gilead. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Semakin bersemangat itu Ahab, karena nabi-nabi binaannya menubuatkan yang sama. Maju pantang mundur, katanya. Ayat 13, saudara. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Singkat cerita, utusan dari Ahab ke Nabi Mika itu berkata, hei Mika, engkau dipanggil raja. Semua nabi di hadapan raja berkata bahwa Israel pasti menang melawan Ramot Gilead. Orang Aram ditinggal yang menguasai Ramot Gilead. Ramot Gilead pasti dapat direbut kembali. Makanya nanti kamu berkata-kata seperti mereka ya. Kira-kira pesannya seperti itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ya, ketika orang Israel lebih mendengarkan apa yang dikatakan nabi-nabi palsu, disitulah mulai kehancuran kehidupan bangsa Israel, khususnya kerajaan utara. Ingat ya, 3 tahun lamanya menikmati kedamaian, ketenteraman yang datang dari Allah. Tapi tidak membuat Ahab menjadi orang yang taat dan takut akan Tuhan. Masih tetap memelihara nabi-nabi palsu itu. Justru perbuatan Ahab semakin menjadi-jadi. Kalau dulu ia menyembah dan mempergunakan Baal bagi keuntungannya sendiri, kini justru dengan mata telanjang ia berani mempergunakan nabi-nabi itu untuk kepentingan politik dan ambisi pribadinya.
Ya, dia merasa ditipu oleh Ben-Hadad, Raja Aram. Karena setelah mereka berdamai, Ramot Gilead menjadi bagian orang Aram. Dan tidak dikembalikan sampai dengan saat itu. Makanya ketika dia sadar, Ramot Gilead harus kembali ke Israel. Wilayah kerajaan utara. Mereka berusaha untuk memerangi orang Aram itu, saudara. Dia berniat untuk merebut kembali Ramot Gilead. Dan ketika Yosafat Raja Selatan berkunjung ke utara, dia minta tolong, ayo kita sama-sama mengembalikan Ramot Gilead ke wilayah kita. Dan ketika Yosafat mengusulkan untuk menanyakan kehendak Allah, justru Ahab sudah menyediakan bukti bahwa ini loh 400 nabi ya, yang akan menubuatkan kita menang terhadap orang Aram itu. Namun Yosafat masih peka. Inikah nabi yang benar? Inikah nabi yang datang dari Tuhan? Nubuatannya sih, waduh, tentang kemenangan, kesembuhan, pemeliharaan, berkat melimpah. Tapi benar nggak itu dari Tuhan? Nampaknya rohani. Sepertinya sudah disetujui oleh Allah melalui para nabi itu. Sekali lagi, Ahab mempergunakan agamanya, imannya kepada Baal. Untuk apa? Untuk melegalkan misi atau tindakannya itu, saudara. Sekalipun nabi nggak benar, tapi dipakai untuk menguatkan kehendaknya. Namun puji Tuhan, Yosafat tidak terkecoh atas tindakan Ahab. Ia pengen dengar dari nabi yang dari Tuhan, nabi yang asli, yang benar. Maka muncullah Mika yang menyatakan kehendak Allah, yaitu apa? Ahab memang akan maju berperang, tetapi akan ditimpa malapetaka. Makanya Ahab bilang, tuh kan, benar kan apa kataku? Satu nabi ini tidak juga memperkatakan kesejahteraanku, tapi menyatakan kemalangan selalu menimpa aku. Itulah sebabnya Ahab tidak menyukai Mika, saudara. Karena ia tidak pernah mendukungnya. Jadi rupanya nabi-nabi yang dipelihara oleh Ahab dan Isabel itu, tujuannya cuma mendukung keputusan Ahab yang jahat itu. Tapi Mika, nabi yang benar itu, menyatakan apa yang ada di isi hati Tuhan. Karena memang saatnya Ahab sudah selesai. Dari sini kita melihat bahwa Ahab benar-benar tidak sungguh-sungguh ya, menikmati hidup dalam kebenaran Allah. Setiap gerakan hidupnya tujuannya cuma satu, supaya dia tetap ada dalam tampuk pemerintahan Israel atau kerajaan utara. Segala kuasa, power yang dia terima dari Tuhan itu dipakai untuk membuat Tuhan bersedih hati. Membuat Tuhan berduka. Membuat Tuhan betul-betul sedih melihat raja seperti ini. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Yosafat kepada Ahab, bahwa hadirkan nabi yang benar pun tidak membuat Ahab berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, dari pelajaran ini, saudara, mari kita lihat. Apa sih ciri-ciri yang membedakan antara nabi palsu dan nabi Allah yang sejati itu seperti apa? Jelas, nabi palsu tidak mendasarkan nubuatannya dari firman Allah. Tapi mungkin dari kepalanya sendiri, dari hikmatnya sendiri, dari dorongan kehendaknya sendiri. Atau firman-firman ilah-ilah yang lain. Ini. Saudara jangan terkecoh dengan nabi-nabi palsu ini, saudara. Ya. Hasilnya nanti, pada akhirnya nanti, nabi-nabi palsu itu hanya mencari keuntungan sendiri. Kalau nabi Allah tentunya hanya bernubuat berdasarkan kebenaran firman Allah. Ini ciri nabi palsu dan nabi dari Allah itu seperti itu. Nabi Allah tidak mencari keuntungan dari apa yang dilayaninya. Nabi Allah tidak mencari keuntungan pribadi. Tidak memupuk harta bagi dirinya. Tidak pengen punya kedudukan apapun juga selain menjadi utusan Tuhan.
Tapi 400 nabi-nabi palsu, peliharaan Ahab dan Isabel itu, hanya ingin menyenangkan hati rajanya, tanpa mau mendengarkan apa kata Tuhan. Mengapa saudara? Ada nabi Allah di Israel. Sebab Allah masih mencintai umatnya. Allah masih mengasihi Israel. Allah ingin umatnya mengenal Dia. Mengapa Allah mengutus Elia? Mengapa Allah mengutus Elisa? Mengapa ada Nabi Mika di situ? Supaya Israel, kerajaan utara itu, betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Apa yang dibawa, berita yang dibawa oleh Nabi Allah itu, harusnya didengar oleh Ahab, didengar oleh orang Samaria, didengar oleh kerajaan utara. Padahal ada Yosafat di situ yang tidak percaya begitu saja kepada nabi-nabi palsu itu, walaupun banyak, suara terbanyak nabi palsu. Tapi Mika dengan lantang berkata, sekalipun sendiri, dia berkata, apa yang kudapat dari Tuhan aku akan berikan kepada Raja Ahab. Ini. Ada nabi benar di tengah-tengah orang Israel supaya mereka tahu bahwa Allah masih mengasihi mereka. Allah ingin umatnya mengenal Dia, menaati kehendaknya, diberkati olehnya. Maka Ia mengutus nabi-nabi yang benar itu. Jadi alasan mengapa ada nabi benar, karena Tuhan mengasihi umatnya. Mengapa ada nabi palsu, saudara, sekarang? Pertama, karena umat Israel hanya mau mendengar hal-hal yang enak didengar. Yang manis-manis. Yang membuai kalbu mereka. Yang membuat mereka tetap nyaman walaupun berbuat dosa. Tampilnya para nabi palsu yang pandai itu, saudara. Mengolah kata, membujuk rayu. Ya, mohon maaf ya, kalimat ini agak kasar. Menjilat raja. Supaya apa? Nabi palsu ini tetap terpelihara. Bahkan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan itulah yang mencelakakan Ahab bersama dengan keluarga dan kerajaannya. Nabi palsu itu dibayar untuk memberitakan kepalsuan. Yang menyenangkan hati orang-orang yang mendengar, suka dengan kepalsuan itu. Oleh sebab itu, pekerjaan nabi palsu itu pasti diinginkan orang. Terutama mereka yang memanipulasi pikiran dan perasaan orang lain. Itu bayarannya tinggi. Perkataan-perkataan yang menyenangkan hati raja walaupun salah. Ya, kata-kata yang membuat raja itu tetap punya semangat walaupun bukan dari Tuhan kata-kata itu. Tapi kalau keluar dari nabi palsu, wah itu bayarannya tinggi. Apalagi kalau raja senang kepadanya, wah dipelihara itu. Pasti dipelihara. Tapi lihat, ada nabi benar seperti Mika yang tidak mau tahu. Mau raja kayak, mau rakyat, mau pemimpin, mau panglima. Kalau pesan dari Tuhan, dia dapat itu yang diberitakan. Makanya hati-hati. Sekarang ini banyak sekali nabi-nabi palsu. Alkitab menyatakan seperti serigala berbulu domba. Kita sulit mengenalnya. Sebab perkataannya seperti apa yang difirman. Tapi yang dikatakan tidak atas petunjuk Tuhan. Motivasinya cuma mencari keuntungan pribadi. Itu bedanya. Nah, pilihan ada pada kita, saudara. Kalau kita hanya ingin mendengarkan hal-hal yang baik, menyenangkan, membuat hati nurani tenang, ya. Nabi palsu itu kan kita sukai. Firman Allah dilecehkan, tetap kita sukai. Ya. Berita-berita yang membuat mereka terlena, ya, diayun-ayun, gak mau pikul salib, gak mau hidup dalam sanktifikasi, maunya dapat cuman apa? Justifikasi lalu masuk ke glorifikasi. Nabi palsu menolak sanktifikasi. Kalau nabi yang benar mengajarkan kita apa? Untuk memikul salib, mengiring Tuhan dengan setia, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang benar,
yang hidup berkemenangan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang harus kita dengar perkataannya. Kalau dia datang dari Tuhan, dia sampaikan itu tanpa motivasi yang lain. Tidak butuh ketenaran, tidak butuh bayaran. Orientasinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan uang, bukan kedudukan, bukan popularitas, bukan gaya-gayaan. Nabi yang benar menyampaikan kebenaran tanpa motivasi yang lain selain menyenangkan hati Tuhan. Pilihan ada di pihak saudara dan saya. Nah, konsekuensi kalau kita pilih nabi palsu nggak dapat kita tolak, saudara. Kita tidak bisa memilih, oh aku pilih nabi palsu tapi aku nggak dihukum Tuhan. Nggak bisa. Kalau saudara ikuti apa kata-kata nabi palsu, saudara ikuti apa-apa yang diperintah nabi palsu, mempercayai nubuatannya yang datangnya bukan dari Tuhan, maka kita tidak bisa menolak konsekuensinya. Apa itu? Ya dihukum Tuhan. Ada akibat yang kita tanggung kalau kita menghamba, percaya, mengabdi, bahkan memelihara nabi palsu. Bukan nabinya Allah. Sebab apa, saudara? Konsekuensi mengikuti keputusan atau pilihan yang kita ambil. Kepalsuan yang kita terima dan kita percaya sebagai sebuah kebenaran, selesai. Hidup tidak akan berkenan pada Allah. Kepalsuan yang kita konsumsi terus-menerus. Kepalsuan yang kita nikmati bahkan. Membuat kita jauh dari Tuhan. Dan Raja Ahab mengalaminya, saudara. Apa yang terjadi? Ahab tetap maju berperang, singkat cerita. Ya. Bahkan dia sudah pakai kamuflase. Dia menyamar jadi orang biasa. Sebab Raja Aram hanya cari raja. Dia perintahkan pada prajuritnya, nanti yang kita bunuh, yang kamu cari, yang kamu potong lehernya, hanya pemimpin atau raja. Namun ketika Ahab menyamar sebagai rakyat biasa, saudara, terjadilah sebuah pertempuran yang luar biasa. Ya, ketika ada orang Aram menangkap pakaian raja yang dipakai oleh rakyat jelata, oleh pasukan yang bukan pasukan pilihan atau bukan raja itu, mereka menangkap. Kamu pakai pakaian raja, kamu pakai pakaian pemimpin bangsa atau kerajaan, mau dibunuh. Dia mengaku, bukan, aku bukan raja. Dilepas. Kamuflase Ahab berharap supaya dia tidak dicari oleh orang-orang Aram. Dia berpikir demikian supaya terlepas dari kejaran orang Aram. Namun ada cerita peperangan yang tragis, saudara. Kenapa? Karena ternyata Ahab terkena panah yang dilepaskan prajurit Aram hanya dengan sembarangan. Sampai-sampai anak panah itu membuat Ahab mati dalam peperangan itu. Dari sini kita bisa melihat, Ahab tidak dapat menghindari konsekuensi pilihannya yang keliru. Ahab tetap keras kepala untuk memerangi Ramot Gilead. Ia telah keliru mendengarkan nubuat nabi palsu. Sekarang ia menuai hasilnya sendiri. Sebab apa, saudara? Kebenaran tidak bisa dibengkokkan. Ya, dia terlepas dari pedang tentara Aram. Tapi panah yang dilepaskan dengan sembarangan itu mampu menghujam dirinya. Dan mendapatkannya, dirinya sudah tewas, mati. Ahab punya pikiran bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Dia berusaha untuk mengendalikan Mika supaya dia setuju dengan perangnya ini. Ia lupa, di balik Nabi Mika ada Tuhan yang berdaulat. Oleh sebab itu, jangan dengarkan kepalsuan-kepalsuan yang datang ditawarkan kepada saudara dan saya. Pilihlah firman Allah yang benar. Kadang memang menyakitkan, kadang tidak membahagiakan. Namun kali itu firman Allah datang dari Tuhan, itu yang membuat hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan suka
Firman-firman yang meninabobokan iman kita. Jangan pernah menolak nabi Tuhan yang diutus untuk mewartakan bahwa kita harus pikul salib, mengalami penderitaan, mengalami peperangan. Jangan tolak, saudara. Kalau itu memang kehendak Tuhan, datang dari Tuhan, terima dengan sukacita. Supaya nasib kita tidak sama seperti Ahab yang mati dalam pertemuan dan cara yang memalukan. Bahkan dengan panah yang dilepas dengan sembarangan pun mampu dikendalikan Tuhan untuk menuju kepada kebinasaan Raja Ahab itu. Jadi mari kita belajar. Sekali kita komitmen ikut Tuhan Yesus, ikuti firman-Nya, lakukan perintahnya, setialah kepadanya. Jangan dengarkan nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat yang membuat kita menuju kepada jurang kebinasaan. Ajaran sesat hanya meninabobokan kita. Tapi ajaran yang benar kadang memecut kita, kadang menjewer kita, kadang menampar kita. Tapi tujuannya supaya kita benar di hadapan Tuhan dan menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dan itulah 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sudah membaca, merenungkan kisah kematian yang tragis dari Raja Ahab, Raja Kerajaan Utara dengan ibu kota Samaria. Dia nekat berperang melawan orang Aram yang menduduki Ramot Gilead. Di satu sisi, Allah sudah selesai dengan Ahab. Di sisi yang lain, Ahab tetap percaya kepada nabi-nabi palsu yang dia pelihara itu. Sekalipun ada Mika di situ, namun Ahab lebih memilih mendengarkan perkataan nabi palsu itu. Itu pelajaran bagi kami ya Tuhan. Supaya kami tidak binasa. Supaya kami tidak dikeluarkan atau dicoret dari kitab kehidupan. Kami mau mendengarkan kebenaran-Mu saja. Firman Allah yang benar. Sekalipun kadang itu mengusik hati kami. Membuat kami tidak nyaman. Kadang memecut kami. Kadang menegur kami dengan keras. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, itulah yang terbaik yang dapat kami terima. Ajar kami peka mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan setiap khotbah-khotbah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Apakah ini benar atau tidak? Supaya kami tidak salah melangkah. Kami nggak mau menanggung konsekuensi kesalahan yang kami ambil atau kami pilih. Sebab kami tidak bisa menghindari konsekuensinya. Kalau kami percaya dan melakukan semua kepalsuan-kepalsuan yang ditawarkan oleh nabi palsu, maka konsekuensinya adalah kami dihajar Tuhan. Kami dihukum Tuhan. Tapi kalau kami mendengarkan perkataan nabi yang benar, firman yang benar, kami tetap ada di dalam covering Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan keselamatan kekal itu menjadi bagian kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga, pekerjaan usaha kami, pelayanan kami diberkati Tuhan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.